Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levi Agustin dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi 4.7, menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dan pembangunan ekonomi. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak. Fungsi pajak secara umum ada 4, yaitu sebagai fungsi anggaran, fungsi pengaturan, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan. 1. Pajak memiliki fungsi anggaran yang berarti bahwa adanya pajak berguna sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. 2. Fungsi pengaturan mendefinisikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang ekonomi. 3. Sedangkan fungsi stabilitas berarti bahwa pajak sebagai penerimaan negara yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. 4. Dalam fungsi retribusi pendapatan, pajak berguna sebagai penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Dengan demikian, pemerintah dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan yang mengangkatkan pendapatan masyarakat. Manfaat pajak. 1. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara untuk belanja pegawai sampai dengan pembiayaan sebagai proyek pembangunan seperti pembangunan sarana, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, kantor polisi, dan lain sebagainya. 2. Uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh kalangan masyarakat. 3. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. 4. Membayar utang negara ke luar negeri. 5. Pajak digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. 6. Penunjang jalannya roda pemerintah. Tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Perbedaan pajak dengan pungutan lainnya. Pajak tidak dapat langsung dinikmati sementara pungutan lain dapat langsung dirasakan. Pajak juga mengandung unsur paksaan sementara pungutan lain tanpa paksaan. Selain itu, pajak berlaku untuk semua penduduk sementara pungutan lain hanya untuk kalangan tertentu. Asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak sendiri adalah dasar yang digunakan negara saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Ada 3 asas pemungutan pajak yang biasa dipakai kebanyakan negara, yaitu 1. Asas tempat tinggal, 2. Asas kebangsaan, 3. Asas sumber. Jenis-jenis pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. 2. Pajak pertambangan nilai merupakan pajak yang dibebankan atas pembelian barang kena pajak atau rasa kena pajak dalam daerah paberean. 3. Pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan yang dimaksud adalah pajak yang dikarenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, atau penguasaan atas tanah dan atau bangunan. Pengertian sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni 1. Self Assessment System, 2. Official Assessment System, 3. Withholding Assessment System. Objek dan cara pengenaan pajak. 1. Asas domisili. Dalam asas ini seseorang dikenakan pajak oleh karena tempat tinggalnya, di mana orang tersebut bertempat tinggal, disitulah dia dikenakan pajak. 2. Asas sumber pengenaan pajak dikenakan pada sumber penghasilan itu berasal pengusaha luar negeri yang memiliki usaha di Indonesia dikenakan pajak karena penghasilannya bersumber dari Indonesia.
3. Asas kebangsaan. Pengenaan pajak dikenakan terhadap di mana orang tersebut berkebangsaan orang Indonesia yang memegang paspor Indonesia tetap dikenakan pajak di Indonesia. Manfaat perpanjangan dalam pembangunan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Pertama, fokus pada upaya menanggulangi aspek kesehatan masyarakat. Instrumen fiskal bagi sektor kesehatan harus jadi perhatian dalam rangka mencegah penularan, memonitor perawatan, ketersediaannya fasilitas hingga riset pengobatan. Kedua, instrumen fiskal haruslah berperan sebagai aid atau membantu pihak-pihak yang berdampak pelemahan ekonomi. Setiap sektor atau kelompok masyarakat kegiatan ekonominya terpengaruh pandemi harus segera diselamatkan. Ketiga, perlunya untuk mendorong permintaan total. Ketersediaan permintaan dalam masyarakat akan tetap menjamin berputarnya roda perekonomian. Sekian video presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.